menjelaskan tentang tanda-tanda itu. Hanya semacam firasat atau dia udah dalam keadaan lemah dan seterusnya ya. Itu saja. Oke. Siap ya, kalau ada tanda meninggal pasti semua orang bertaubat pada waktu yang tepat ya. Ustazah, doa apa buat puasa hari ini? Teman-teman terserah aja mau doanya apa. Yang penting kalau sedang berpuasa teman-teman itu doanya mustajab ya. Ustazah, ya amalan untuk hari ini adalah berpuasa Tasu'a ya teman-teman ya. Amalan hari ini adalah berpuasa Tasu'a ya. Oke, dah puasa Tasu'a. Ustazah, bagusan mengaji dulu atau doa dulu baru sampai masjid? Masuk masjid baca doa dong. Allahumma ftahli abwaaba rahmatika. Ya Allah, tambahkan untukku kasih sayangmu ya. Oke, siap, aman ya, siap Mbak Erni, Mbak Sri Rahma. Guys, kita mulai ya teman-teman ya, kita mulai boleh ya, siap, kita mulai ya. Ustazah, siap Mbak Danish, bolehkah sholat qobliyah zuhur 2 rakaat aja? Boleh. Ustazah, niat wudhu saat basuh muka ya, sebelum basuh muka lebih baik karena wudhu mesti tertib ya. Ustazah, bagusan mengaji dulu udah ya, atau baca doa dulu? Baca doa dulu dong, masuk masjid kan baca doa tuh. Allahumma ftahli abwaaba rahmatika. Ya Allah, bukakan aku pintu kasih sayangmu. Lalu kemudian duduk berzikir dan berdoa ya. Ustazah, apakah tanda-tanda hajat kita akan terkabul setelah melakukan berbagai amalan? Tidak perlu melihat tandanya, lihat aja tanda dikabulkannya doa-doa kita. Dan kalaupun doa kita tidak dikabulkan dengan keinginan kita, maka Allah itu mengabulkan doa kita dengan 3 bentuk, Mbak. Yang pertama adalah Allah kabulkan langsung sesuai dengan yang kita pengen. Yang kedua, Allah kabulkan di masa yang akan datang dalam bentuk yang berbeda. Dan yang ketiga, Allah kabulkan di hari akhirat. Misalnya nih Mbak berdoa, Mbak minta doa lapang rezeki. Rezekinya nggak datang-datang. Tahu-tahu suami yang tadinya sakit mendadak sehat, bisa. Atau kita minta anak kita lulus PNS, tapi tahu-tahu nggak lulus, Allah luluskan di tempat yang tepat ya. Ustazah, apakah tanggal 10 Asyura harus beli emas? Ya enggak ya. Hanya ada dalil man wasa'a ala iyalihi fi yaumi Asyura wasa'alallahu alaihi sanata kullaha. Siapa yang memberikan berkah, memberikan nafkah lebih besar kepada istrinya di hari Asyura, maka kemudian Allah akan lapangkan rezekinya sepanjang tahun. Menyenangkan istri tidak harus dibelikan emas, boleh dibelikan sekedar makanan atau menambah uang jajannya. Jadi tidak harus beli emas di besok, pusing suami-suami nanti kalau harus ya. Ustazah, saya tidak puasa karena datang bulan. Caranya gimana? Teman-teman bisa bersolawat, lalu kemudian bisa berzikir, lalu kemudian bisa mengingat kekurangan diri, lalu kemudian bisa menyantuni anak yatim, lalu kemudian bisa membaca zikir pagi petang ya, bisa membaca surat-surat pilihan ya. Ustazah, apakah boleh hanya berpuasa Asyura? Boleh, kalaupun cuman mau Asyura aja. Ustazah, apakah parfum buka aurat termasuk syirik? Syirik, nggak boleh buka-buka aurat ya. Tutup auratnya, salah. Bukan aurat ya, aura. Tidak ada ceritanya cek kondom, buka aura, itu nggak ada ya. Cukup jauhi dosa, perbanyak berbuat baik, kemudian jaga wudhu 24 jam, insya Allah terbuka tuh auranya. Oke. Ustazah, sholat sunnah kita setelah sholat baru bertengkar azan. Baru bertengkar? Baru terdengar azan, haruskah kita mengulang? Kalau kita setelah selesai sholat baru terdengar azan, berarti sholatnya saat belum azan, harus diulang ya. Harus diulang ya teman-teman ya.
Karena syarat sahnya sholat harus azan ya. Ustazah, oke, sedekah subuh aku bagikan 2 bulan sekali, silahkan ya. Ustazah, saya kan anak yatim 8 tahun, bolehkah kalau yang diurus kepala anak yatim itu anak sendiri? Boleh. Ustazah, bolehkah kirim doa Al-Fatihah untuk anak yang sudah meninggal? Boleh. Ustazah, kalau suami tidak mau tahu tentang Asyura, lalu kita minta uang jajan lebih, boleh nggak? Boleh. Ustazah, bolehkah sholat taubat di waktu siang? Boleh. Boleh ya teman-teman ya. Ustazah, apakah boleh puasa Tasu'a aja? Kalau antara Asyura dengan Tasu'a, maka usahakan Asyura. Asyura itu puasa yang utamanya. Tasu'a itu hanya pembeda saja ya. Tapi kalaupun mau pilih salah satu ya pilih Asyura deh ya. Ustazah, mana duluan kodo atau rawatib? Bebas, tapi kodo hanya bisa kalau Mbak ingat jumlahnya ya. Ustazah, mau bayar hutang tapi ada puasa Daud. Silahkan bayar hutang puasa, lanjutkan puasa Daudnya ya. Ustazah, bolehkah kasih sodakoh Asyura ke janda yang masih saudara? Ke janda yang tidak saudara pun boleh, nggak masalah. Ustazah, perlu umur berapa batasan anak yatim yang perlu disantuni di bulan Asyura? Jadi menyantuni anak yatim sampai dia balik hukumnya wajib bagi masyarakat. Lalu ketika anak yatim itu udah balik, mungkin kita dilihat dia agak susah, nggak apa-apa. Statusnya nggak wajib lagi, statusnya sunnah. Tetap dapat pahala walaupun dia udah gede ya. Ustazah, oke. Asyura ada undangan, katanya wajib makan. Jangan puasa kalau datang di undangan. Siapa bilang begitu? Makan saat lebar, saat pesta ndak wajib. Makan saat pesta itu sunnah, ndak wajib ya. Yang penting datang, dapat pahala fardu kifayah dan lanjutkan puasa Asyuranya. Kan dia juga nggak tahu kita makan atau enggak ya kan? Dia di dalam kan ahlul baitnya. Ustazah, bagaimana mengganti sholat yang dulu kita tinggalkan? Kalau ingat bisa, kalau nggak ingat segera bertaubat aja ya. Ustazah, bolehkah sedekah ke anak saudara yang orang tuanya lagi susah di hari Asyura? Boleh. Teman-teman, jadi begini ya, aku jelaskan ya. Di 10 Asyura, di 10 Muharram, dalam hadis Nabi dijelaskan, siapa yang berpuasa di tanggal 10 Muharram dan bersedekah di tanggal 10 Muharram, maka akan dilapangkan rezekinya sepanjang tahun. Nah, di antara orang yang mesti kita sedekahi, yang paling afdol di hari Asyura adalah anak yatim. Karena menyantuni anak yatim itu di hari Asyura sangatlah bagus. Hanya saja tidak harus ke anak yatim. Boleh sedekah ke siapapun. Masih ingat pernyataan saya tentang sedekah? Sedekah itu boleh dikasihkan ke siapapun. Ke fakir, ke miskin, orang-orang lemah. Tentu itu jauh lebih baik. Karena dia lebih membutuhkan dibanding orang kaya. Yang penting sedekah itu adalah bebas. Mau dikasih ke siapapun boleh ya. Ustazah, nah oke gitu ya teman-teman ya. Ustazah, sedekah betul sekali ya. Ustazah, besok aja puasanya boleh nggak? Boleh. Besok puasa Asyura ya. Ustazah, sedekah subuh diberikan kepada orang tua sendiri? Boleh. Sekali lagi, sedekah itu bebas aja. Mau dikasih ke siapapun, bebas aja ya. Oke, aman aja. Ustazah, sholat nahan kentut gimana? Dalam fiqih sunnah Said Sabiq dijelaskan, menahan kentut dalam sholat adalah makruh. Jadi kalau kentut itu buang aja, ambil wudhu lagi. Kalau ditahan sholatnya sah nggak? Sah, hanya saja kentutnya itu makruh, Allah tidak suka. Salam Bukit Tinggi, siap latar agak kampuang wah. Ustazah, oke, gimana sedekah ke orang tua? Boleh, nggak masalah. Ustazah, kalau Senin sedekahnya, puasanya Minggu, kalau puasa itu daripada Senin lebih bagus Minggu lah. Karena di hari Asyura itu pahalanya berlipat ya. Ustazah, jadi boleh ya datang undangan dalam keadaan puasa? Boleh, nggak ada hubungannya antara datang undangan dengan makannya ya. Oke.
Jadi kan puasa itu hukumnya sunnah, datang ke undangan hukumnya fardu kifayah. Kalau teman-teman tidak makan, tidak apa-apa. Yang penting datang. Datangnya itu udah bagian dari fardu kifayah. Ya, Ustazah, sholat asar mepet waktu maghrib diterima nggak? Diterima atau nggak diterima? Yang namanya sholat itu wajib. Lain kali jangan ulang lagi ya. Karena itu lalai ya Mbak. Ustazah, sedekah dari penghasilan setiap bulan termasuk zakat 1,5%, 2,5% itu adalah sedekah zakat ya. 2,5% itu bukan zakat, 2,5% itu adalah sedekah ya. Maaf, 2,5% itu bukan sedekah, tapi 2,5% itu adalah bilangan zakat ya. Ustazah, oke, aku nggak kecepatan kan? Oke, hari Senin apa nama puasanya? Kalau mau puasa hari Senin, niatnya puasa puasa Senin dan Kamis aja ya. Siap Mbak Danis, Mbak Siti ya, Mbak Tini ya. Ustazah, lagi makan suhur, azan subuh gimana? Berhenti makannya? Udah, nggak usah dilanjut lagi makannya. Udah segitu gampang ya. Ustazah, hari ini saya puasa Daud, berarti besok tidak puasa Asyura, enggak apa-apa, puasa lagi nanti di hari Senin ya. Ustazah, kenapa setiap sholat mau kentut itu gimana? Kentut beneran atau merasa-rasa kentut? Itu beda. Suatu ketika Rasulullah pernah bertanya kepada sahabat pernah berkata kepada Rasulullah, "Ya Rasulullah, asy'uru tumata, saya selalu merasa kentut." Apa kata Rasulullah? Bukanlah kentut namanya, hatta yasma' sautan aw yajidariha, sampai kau dengar bunyinya atau kau cium baunya. Artinya kentut itu adalah sesuatu yang kita harus sadar betul kalau itu kentut. Kalau kita nggak yakin itu beneran kentut, berarti itu bukan kentut. Kadang-kadang kentut itu was-was aja. Aku kentut nggak ya? Kok kayaknya kentut ya? Kok kayaknya kentut ya? Berarti itu bukan kentut ya. Kalau sholat nelan ludah nggak masalah, asal jangan menelan ujian hidup aja. Nggak apa-apa ya. Ustazah, oke. Kalau makanan masih di dalam mulut tapi belum minum, maksudnya gimana, Mbak? Maksudnya gimana? Makanan masih di dalam mulut, gimana? Oke. Ustazah, saya hari ini puasa Asyura. Alamak jang. Hari ini belum puasa Asyura. Besok puasa Asyura, guys. Kayak gitulah ya kan. Oke, Ustazah, apa doa saat memberi sedekah Asyura? Ya, doanya hanya Rabbana taqabbal minni, gitu aja ya. Lalu kemudian berdoa. Batal nggak wudhu minum air putih? Makan minum tidak membatalkan wudhu. Habis wudhu ngopi sholat tidak apa-apa. Habis wudhu makan lontong sholat nggak apa-apa. Habis wudhu kemudian minum nggak masalah ya. Makan minum tidak membuat kita wudhunya batal ya. Ustazah, ini dia doa sedekah subuh ya. Kalau menahan kentut dalam sholat makruh ya. Jadi boleh, cuma Allah tidak suka. Dibatalkan lebih bagus ya. Hari ini puasa Tasu'a ya Zah. Iya, betul sekali ya. Kapan puasa Asyura? Besok. Besok ya. Kita jelaskan amalan-amalan Muharram ya. Teman-teman fokus, ambil nafasnya, tahan 12 tahun 2 malam ya. Aku jelaskan. Jadi teman-teman, besok itu adalah puasa Tasu'a. Kemudian hari ini adalah puasa Tasu'a. Besok adalah puasa Asyura. Nanti malam minggu kita udah mulai pasang niat. Undi sampai melorot aku guys. Tunggu dulu guys ya, kita pengumuman dulu guys. Mana mikrofon pengumuman aku ya? Tunggu dulu guys ya, nih supaya banyak yang mengamalkan, kita pengumuman dulu guys ya. Nah, kalau ini mikrofon tidak ada baterainya ya. Pengumuman tahan nafas 12 tahun Mbak Marfuah.
Hari ini kita semua puasa Tasu'a. Kalau yang tidak puasa hari ini, jangan berkecil hati. Besok pagi masih ada puasa Asyura. Jadi nanti malam teman-teman ambil nafas, lalu kemudian pasang niat. Dan pastikan masih dalam keadaan bernafas. Nanti malam pasang niat puasa Asyura. Sengaja aku makan sahur puasa Asyura sunnah atasku karena Allah. Boleh sahur, boleh tidak. Kalau sahur jauh lebih baik. Lalu kemudian besok adalah hari Asyura. Saat berpuasa besok di hari Asyura, teman-teman dianjurkan berdoa di siang harinya. Karena berdoa saat kita berpuasa, insya Allah itu adalah bagian dari mustajabnya doa-doa kita. Dan besok saat puasa Asyura, kita dianjurkan bersolawat lebih banyak. Dan besok di hari Asyura, teman-teman yang ada sedekah, yang ada uang lebih, kasih kepada anak yatim atau fakir miskin. Karena dalam hadis sahih dijelaskan, siapa yang berpuasa di hari Asyura, tunggu dulu guys, tahan napas lagi 7 tahun dulu, aku ingat-ingat lagi dulu ya. Dalam hadis dikatakan, siapa yang berpuasa Asyura, maka akan diampunkan dosanya setahun yang lalu kemudian dia akan dianggap puasa sepanjang tahun. Dan siapa yang bersedekah di hari Asyura, maka akan dilapangkan rezekinya sepanjang tahun. Jadi teman-teman besok dianjurkan berpuasa dan kemudian kalau ada rezeki santuni anak yatim. Dan bagi laki-laki, ada laki-laki di sini? Ada bapak-bapak nggak di sini? Kalau ada bilang ada, nggak ada guys. Perempuan semua di sini, agak lain pun akun ini. Nggak ada laki-laki doh. Oh ada nih Pak Hengki. Oke, Mbak User pula nama laki-lakinya. Mbak Fatah. Oh Pak Udin, ada Pak Udin, ada Pak Irwan. Ada Pak Irwan Ada Pak Mulyono. Pak Aziz. Oh, keluar semua guys. Mantap ya. Laki-laki tahan nafas 12 tahun ya. Dalam hadis tuh Pak Artaji. Ada rupanya guys. Laki-laki ya. Nah yang laki-laki kalau udah punya istri, kalau jomblo ya kayak mana lah ya kan. Nah laki-laki Pak Izat tuh, Mas Prio tuh, Masya Allah. Pak Yudi orang nih ngarang-ngarang aja Mbak Eka nih guys. Nggak ada Pak Yudi, Mbak Eka nulis namanya Pak Yudi. Pengumuman lanjut, dan laki-laki sangat dianjurkan memberikan uang belanja yang lebih banyak kepada istrinya, tambahan uang belanja besok. Kalau nggak bisa besok, dari maghrib ini udah bisa sampai besok maghrib. Dalam kitab I'anatul Talibin, dalam hadis diriwayatkan oleh Abu Hurairah, dijelaskan bahwa man wassa'a ala iyalihi fi yaumil Asyura sahalallahu man wasa'a ala iyalihi fi yaumil Asyura wasa'a alaihi kulla sanah as-sanata kullaha. Siapa yang meluaskan nafkah anak dan istrinya di hari Asyura, maka akan diluaskan rezekinya sepanjang tahun. So, Pak Hartoyo, bapak-bapak yang lain, semoga Allah luaskan rezekinya sehingga besok bisa memberikan lebih kepada istrinya. Dan kalau di sini cuma ada istri-istri, maka semoga suaminya mendengar dari dalam hatinya dan besok dapat nafkah lebih banyak. Seandainya pun tidak ada nafkah lebih banyak, maka minimal hanya dengan mengganti lauk pauk saja. Kalau nggak bisa juga, ya kayak gitulah pokoknya. Lalu bagaimana dengan yang jombloan dan jomblowati, semuanya berada di luar tanggung jawab aku. Demikian berita siang ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah kayak gitu tuh. Itu amalan Muharram ya teman-teman ya. Masya Allah. Nah siap laksanakan Zah. Mantap guys Pak Irwan guys. Masuk Pak Eko. Ya COD. Masya Allah ya. Zah, uang suami semua yang pegang ATM-nya istri, kasih dulu ke suaminya hari ini. Enggak ya, canda ya. Jadi kayak gitu ya. Jadi intinya gitulah. Nah, besok banyakkan Pak sedikit uang jajan istrinya.
Senin tahan sikit. Sama aja ujung-ujungnya. Nah, kemudian sedekah ke anak yatim boleh dari maghrib ini sampai besok ya. Ustazah, oke, sedekah anak yatim harus mengusap kepala. Kalau harus ya enggak ya. Kalau harus ya enggak sih. Ya, kalau sedekahnya pakai transfer juga enggak apa-apa ya. Sama-sama Mbak Neng, terima kasih ya. Ustazah, aneh. Ini kalau lagi ngomong kayak gini Mbak Tini hilang nih guys. Kalau udah ngomong nafkah suami, Mbak Tini hilang dia, ya kan? Oke, gitu ya. Oke, Ustazah, iya. Kalau nggak ada anak yatim boleh ke fakir miskin boleh, jadi kemanapun boleh, ke fakir miskin boleh, tapi kalau mau lebih bagus ke anak yatim. Nyimak ya. Sih ada Mbak Tini ya. Nah teman-teman tinggal doa aja, doanya gini, Rabbana taqabbal minni gitu. Misalnya nih ada anak yatim nih, doa Rabbana taqabbal minni, usap kepalanya. Dalam dalil dikatakan ana wa kafilul yatim kal hatain ya. Saya bersama orang yang menyantuni anak yatim kal hatain. Kayak gini kata Rasulullah ya. Menyantuni anak yatim bisa dalam bentuk makanan, uang jajan, belikan buku, uang sekolah, bagus. Ustazah, bagaimana mungkin saya untuk melakukan sedekah sementara saya aja susah kayak gitu kan? Makanya ada dalil alladzina yunfiquna fis sarra wad dharra. Siapa yang bersedekah saat lapang dan saat sempit. Jadi kalau kita nggak punya banyak ya kasih sedikit lah. Anak yatim, nak sini, come here. Nah, itu bahasa kampungku guys, come here. Nah, kan, sini nak, come here. Nah, itu bahasa kampungku ya guys. Perkenalkan kampungku tuh kayak gitu ya guys. Nah, lalu teman-teman kasih 2.000 cukup, kasih 5.000 cukup. Oke ya. Kayak gitu ya. Piatu boleh. Ya kalaupun nggak ada anak yatim ke fakir miskin juga boleh. Oke, gitu ya Mbak Sukamang. Kalau ke janda-janda boleh nggak Zah? Boleh Pak, boleh. Yang penting niatnya karena Allah, nggak lain pun ya kan. Oke, Ustazah, kalau sedekah ke anak yatim pakai uang sedekah subuh itu dia yang aku maksud. Kalau teman-teman dari kemarin-kemarin udah ngumpulkan uang sedekah subuh, sedekah subuh, sedekah subuh, sedekah subuh. Kemarin aku buat video, kalau mau diserahkan di hari Jumat tahan dulu kataku gitu kan. Nah nanti boleh serahkan di hari Minggu ya kan. Oke, sedekah yang subuh yang dikumpul tiap hari. Benar Mbak Trinur, kan kita udah ngumpulkan uang tuh kan guys, sedekah kan. Nah lalu kita kasih ke anak yatim, itu nggak apa-apa ya. Oke, gitu ya. Saya udah nunggu-nunggu puasa Asyura, tapi saya halangan. Masya Allah, ndak apa-apa ya. Suatu ketika Sayyidatina Aisyah pernah berangkat haji dan dia nangis karena dia haid. Apa kata Rasulullah? Jangan khawatir, Allah ini terjadi atas kehendak Allah, bukan atas kehendak kamu. Semoga teman-teman yang berniat puasa, ujung-ujungnya teman-teman gak puasa karena sakit atau karena haid, tetap dianggap pahala niat berbuat baik ya. Ustazah, zakat dibelikan ke anak yatim yang sudah balik boleh, nggak masalah kok teman-teman ya. Ustazah, iya kalau sedekah pakai uang sendiri gimana? Kalau sedekah pakai uang sendiri nggak apa-apa. Kalau kita kerja ya kita pakailah uang sendiri supaya rezeki kita lapang sepanjang tahun. Masya Allah ya. Oke, Zah, aku pengen puasa tapi lambungku sakit. Nggak usah puasa. Kalau teman-teman sakit lambung atau sakit sesuatu, nggak usah puasa dulu. Karena menjaga diri status hukumnya wajib. Jangankan puasa Asyura, teman-teman puasa di hari Ramadan aja boleh tidak berpuasa kalau lambungnya sakit. Nanti izin mohon maaf, kalau ada rezeki Mbak beli madu akasia. Madu akasia kita itu bagus, manjur banget untuk asam lambung. Ya, nah minum madu sembuh dia itu. Kemarin ada yang minum madu sebelum Ramadan, setelah itu dia beli, bisa puasa sampai Syawal. Kudoain cepat sembuh ya. Nanti ada rezeki di live ini bisa beli madunya COD aja, bayar di rumah ya. Ustazah, kalau nggak puasa hari ini, boleh nggak besok puasa 1 hari aja? Boleh banget ya, nggak masalah ya. Enak banget ya madunya, Masya Allah. Bagaimana jika suami belum mau istri memakai jilbab? Apa yang harus istri lakukan? Pakai jilbab. Tetap pakai jilbab ya.
Loh Ustazah, suami itu kan bagian dari orang yang harus kita taati. Betul. Tapi kan ada dalil la ta'ah indal ma'asi, tidak boleh taat dalam kemaksiatan. Kalau kita mau taat, harus taat yang menghantarkan kepada kebaikan. Tidak boleh taat pada sesuatu yang menghantarkan kepada keburukan ya. Tapi katanya seperti Yahudi puasa Asyura. Oke. Teman-teman share-share tautan, tap-tap layarnya. Yang baru mampir klik foto aku di pojok kiri atas. Follow, aktifkan tombol loncengnya ya. Hadir di ceramah, live, tanya jawab aku. Boleh juga cek video-video aku. Insya Allah di situ banyak banget penjelasan tentang Asyura ini udah kita bahas hampir 2 minggu yang lalu. Sampai sekarang kita ulang-ulang lagi sesuai dengan quote kita sampai paham. Nah, puasa Asyura tuh katanya puasa orang Yahudi. Jadi begini, Rasulullah melakukan puasa Asyura. Lalu kemudian sahabat melakukan puasa Asyura juga. Lalu kemudian ketahuanlah oleh sahabat Rasulullah bahwa orang Yahudi ikut puasa Asyura. Maka saat itu sahabat berkata kepada Rasulullah, "Ya Rasulullah, bagaimana ya Rasulullah? Orang Yahudi juga berpuasa Asyura." Apa kata Rasulullah? Oke, supaya kita beda dengan mereka, maka kita tambah satu lagi puasa Tasu'a. Memang orang Yahudi juga puasa Asyura, tapi biar beda dengan orang Yahudi, itu sebab hari ini kita tambah satu lagi, itulah dia puasa Tasu'a. Tapi boleh kalau cuman besok sendiri juga boleh ya. Nah, kalau cuman besok sendiri boleh, kan secara umum udah ada teman-teman kita yang berpuasa hari ini yang menyelamatkan kita semua bahwa kita buktikan puasa kita tidak sama dengan orang Yahudi. Memang benar kita tidak boleh sama dengan orang non-muslim. Itu sebab kita itu tidak boleh ulang tahun pakai lilin, karena itu adalah ajaran orang non-muslim. Itu sebab laki-laki cukur kumis, panjangkan jenggot, karena non-muslim panjang kumis, panjang jenggot. Itu sebab kalau berpuasa usahakan bersahur, karena orang Yahudi berpuasa tapi tidak bersahur, supaya kita beda dengan mereka. Oke? Kalau kita janda, apa boleh anak kita yang memberi kita uang belanja? Boleh. Intinya besok itu sedekah kayak gitu. Intinya besok itu perbanyak sedekah ya. Walaupun dengan uang sedikit, 5.000, 10.000, kalau yang mapan ya dia bisa 1 juta, 2 juta, kayak gitu ya. Ustazah, kalau hari ini puasa, besok puasa ya. Iya, kayak gitu ya kan udah ceritanya. Iya, besok usahakan puasa Asyura ya kan. Ustazah, hari Senin puasa tanggal 11, niatnya puasa Senin dan Kamis ya. Oke guys, Ustazah, menolak berhubungan suami setiap hari karena mau sholat nggak boleh. Berhubungan aja dulu, nanti waktu sholat tinggal mandi aja. Ustazah, apakah anak yatim yang sunnah baca punya bapak tiri termasuk anak yatim? Sebenarnya enggak, karena dia udah punya bapak sambungnya. Tapi boleh nggak kita santuni dia? Boleh banget ya. Ustazah, iya, kalau puasa 1 hari aja bisa ya? Ya, bisa, besok doang boleh. Ustazah, kalau habis wudhu makan tidak membatalkan wudhu kecuali makannya sambil kentut. Ustazah, kalau puasa Daud terus niatnya gimana besok? Besok Mbak jadwal puasa Daud nggak? Kalau besok jadwal puasa Daud boleh niatkan Asyura. Tapi kalau ini hari ini Mbak puasa, besok nggak usah puasa, Senin boleh puasa Daud. Pastikan puasa Daud on stage di sehari puasa, sehari tidak ya. Sehari puasa, sehari tidak ya. Ustazah, kalau belum bayar puasa Ramadan nggak apa-apa. Karena puasa Ramadan itu muasak, waktunya luas sampai Syaban. Segera ganti puasanya yang tahun ini ya. Ustazah, sebentar ya. Sebentar ya. Zikir Asyura, hasbunallah, ni'mal wakil, ni'mal maula, wa ni'man nasir, bisa ya. Tetap juga memperbanyak sholawat ya. Ustazah, saya mau madunya kalau bisa untuk asam lambung. Oh,
Asyura, wih madunya itu asam lambung sebentar aja kok sama dia guys. Nah, akasia gitu itu udah tercium ratusan ton ya. Nah ya boleh nanti ke madunya ya setelah ini ya. Oke, Ustazah kalau sedekah di Asyura niatnya untuk almarhum orang tua. Jadi bukan kayak gitu konsepnya. Gini caranya ya. Nah, gini caranya. Misalnya aku pura-puranya sedekah nih guys ya. Ini pura-puranya duit nih guys ya. Nah, ini duit. Aku kan sedekah nih pura-puranya nih guys. Nih aku sedekah. Tap gitu kan. Bukan tap sih, nggak ada bunyi sih. Ya sedekah aja. Terus doa. Rabbana taqabbal minni. Ya Allah, terimalah dariku. Lalu kita berdoa, ya Allah, saya sedekah. Dengan sedekah ini, lapanglah kuburan orang tuaku. Berhenti malaikat menyiksanya. Ringan siksa kuburnya. Lapanglah kuburnya. Boleh. Aku udah pesan madu vertigo, kakakku vertigonya sembuh. Masya Allah, benar ya. Nanti boleh ke madu ya. Pokoknya vertigo, asam lambung, kolesterol, diabetes, jantung itu ke madu akasia. Tapi kalau kebas-kebas, kesemutan, nyeri sendi, pengapuran, saraf kejepit, rambutan. Nanti setelah tanya jawab ya. Ustazah, kalau hari ini puasa, besok nggak puasa gimana? Besok puasalah, puasa Asyura, diampunkan dosa kecil kita di tahun yang lalu ya. Ustazah, iya boleh Mbak Lisnur, ntar lagi ya. Ustazah, apakah puasa Asyura? Oh iya dong, puasa Asyura itu menghapuskan dosa kecil ya. Menghapuskan dosa kecil ya, teman-teman ya di masa lalu ya. Oke. Ustazah, oke sebentar ya. Tapi Ustadz kami bilang, oke, tetap niat kodo wajib pahala lain ikut. Baik, berarti Ustadz ini mengikut pada Imam Abu Zakaria Al-Ansari yang menyatakan boleh pasang dua niat dalam satu amal. Ya, kodo dan wajib. Tapi pendapat ini dilemahkan oleh ulama lainnya seperti Imam Asy-Syarqawi yang menyatakannya tidak afdol. Jadi sebenarnya itu ikhtilaful ulama, perbedaan pendapat. Aku memilih teman-teman tidak menyatukan kodo dan sunnah sekaligus. Pertama, kita nggak usah hitung-hitungan sama Allah. Yang kedua, yang satu wajib, yang satu sunnah. Bagaimana mungkin dia disatukan? Janganlah teman-teman, yang satu wajib, yang satu sunnah. Ya, coba ya kita pura-pura pasang niat, sengaja aku puasa kodo plus puasa Asyura lillahi ta'ala. Nah, ada 3 perbedaan puasa kodo dan puasa sunnah ini. Apa perbedaannya? Yang pertama, kodo ini wajib pasang niat sebelum azan subuh. Yang kedua, puasa sunnah boleh pasang niat di tengah hari selagi belum makan dan minum. Yang kedua adalah puasa kodo tidak boleh dibatalkan karena lapar. Sementara puasa sunnah lapar batal boleh. Yang ketiga, puasa kodo suaminya minta di siang hari tidak boleh batal. Sementara puasa sunnah suaminya minta harus batal. Bertentangan dia. Kalau teman-teman pasang dua niat puasa kodo dan puasa Asyura sekaligus, maka kalau suaminya minta di siang hari ini berbenturan dua hukum ini. Kodo bilang jangan batalkan, sunnah bilang wajib batalkan. Bingung kita. Tapi aku tidak membantah ketika ada yang mengatakan boleh pasang dua niat dalam satu amal. Karena faktanya Abu Zakaria menyatakan boleh. Tapi ada yang melemahkan juga pendapat itu. Nah, dakmayari buka kalau mau lebih aman satu niat satu amal saja. Toh kita lebih kuat, toh kita juga sehat. Kecuali kalau teman-teman udah sepuh. Ya udah sepuh, itu boleh lah ya kan. Nah, aku tentu memilih menyampaikan yang paling aman ya kan. Nah, tapi apakah salah mereka? Ustadz itu enggak ya, karena boleh menukil pendapat ulama yang lain. Boleh sekali ya. Ustazah, iya dari ya Mbak Mulia, yang mana Mbak Mulia ya? Aman ya. Sudah paham ya teman-teman tentang puasa sunnah dengan puasa kodo ya. Setidaknya yang hadir hari ini aja deh dulu ya. Jadi usahakan, ini kan busa dia berbenturan ya, satu sunnah satu wajib kan. Nah tapi ada ilmu nih guys. Ketika dia sama-sama sunnah, yang mana niatnya? Misalnya Senin Kamis dengan Yaumul Bid. Kebetulan Yaumul Bidnya di hari Kamis kayak gitu kan guys. Maka usahakan niatnya Yaumul Bid aja kayak gitu guys. Karena lebih limited dia.
Misalnya nih guys, hari Senin dan Kamis, Yaumul Bid juga, puasa nisfu Sya'ban juga, maka niatnya nisfu Sya'ban. Cari puasa yang lebih tinggi kedudukannya. Kalau dia berbenturan sunnah dengan sunnah. Oke, semoga bisa dipahami ya. Tapi sekali lagi kalau mau digabung ya nggak apa-apa. Cuma aku menyampaikan yang lebih aman lah. Karena ini kan rame orang kan di TikTok kan. Semuanya lagi juga pada sehat. Ya kan? Satu niat satu amal aja ya. Ustazah, iya. Kemarin saya dengar kalau teman suka ngomong, suka nyakiti, itu apakah kita sebentar, apakah kita kemana lah dia nih ya? Apakah kita masih boleh berteman? Baik. Umar bin Khattab pernah menyatakan bahwa tinggalkan setiap orang yang sering menyakiti kamu. Karena itu akan membuat dia selalu berdosa dan kamu terluka. Kita temani dia nyakitin lagi, dia dosa lagi. Ya makanya boleh nggak kita itu ngeblok orang di WhatsApp? Boleh. Karena kalau dia menghina, dia mencaci, dia memaki, blok dia. Apa tujuannya? Dua. Agar dia tidak dosa dan agar hati kita menjadi nyaman. Ya, jadi kita boleh mengurangi urusan sama dia, tapi tidak boleh memutus ukhuwah Islamiyah. Semoga dapat dipahami ya. Teman-teman, kurangi berteman dengan orang yang menghabiskan energi kita. Hidup ini terlalu singkat. Banyak hal yang belum kita paham, yang kita butuh fokus untuk belajar. Banyak ibadah yang mesti kita kerjakan di sisa usia kita yang kita harus fokus daripada menghabiskan diri dengan orang-orang yang suka menyakiti kita. Ya, nah jadi kalau kira-kira kita suka tersakitin, tidak usah banyak teman. Tidak ada syariat kita banyak disuruh Rasulullah banyak teman, enggak. Biar teman itu sedikit tapi mampu mengantarkan kepada kebaikan. Kalau dia tidak bisa berbuat baik, minimal dia tidak menyakiti. Itu aja. Kalaupun kita tak dapat teman yang baik, minimal teman itu tidak menyakiti. Ini udah gak baik nyakitin. Kalau kita sabar, kalau kita nggak sabar kita gas juga. Dan kalau kita gas juga kita dosa lagi karena dia. Waduh, nggak mau lah ya. Aman ya. Teman-teman share-share tautan, tap-tap layarnya ya. Yang baru mampir klik foto di pojok kiri atas, follow, aktifkan tombol loncengnya. Ustazah, aku beneran sakit mah, tolong madu. Madu. Madu randu sakit gigiku sembuh, Masya Allah ya. Nah gitu ya teman-teman ya. Jadi kalau kayak asam urat, asam lambung, diabetes, hipertensi, kolesterol, teman-teman pergi ke madu akasia. Tapi kalau pengapuran, saraf kejepit, rematik, prostat, hernia, ISK, itu pergi ke madu rambutan. Nanti beli 2 lebih murah. Nah, aku tolong ya. Beli 2 lebih murah. Tolong saja madu. Siap, aku tolong ya. Madu kita siang ini harganya lagi murah banget ya. GERD-ku sekarang udah sembuh. Nah nih guys, nah GERD-ku sembuh. Nah, aku udah minum madu akasia tuh, Masya Allah ya. Oke, ada yang mau madunya? Oke, ke cara menggaji gimana ya? Tolong dulu Ustazah Nela. Ya siap. Mau beli madu rambutan boleh. Empedu akasia, asam lambung akasia. Jadi keputihan akasia. Nanti kalau udah sembuh, lebih rajin ibadahnya ya. Kayak keputihan itu kan susah. Keputihan tuh kita harus cebok dulu baru kita sholat. Setiap mau sholat cebok tuh keputihan. Nanti kalau udah minum madunya, keputihan sembuh, semangat sholatnya ya. Istihadah itu akasia. Hai terus minum akasia. Nanti kalau udah sembuh, rajin ibadahnya ya. Pengen Ustazah 2 madunya. Lambung sembuh minum akasia baru setengah botol. Masya Allah. Kalau lutut rambutan ya. Nah jadi benjolan akasia. Coba baca Bismillahirrahmanirrahim dulu. Ya kebas-kebas tuh. Tumit saya nggak sakit lagi. Udah 3 botol. Tuh Masya Allah. Nah kan? Nah tumitnya seger ya. Jantung berdebar-debar, kalau karena lihat aku nggak ada obatnya. Kalau karena jantung akasia. Bismillahirrahmanirrahim ya. Miom akasia. Kalau jantung berdebar-debar, masuk live aku tak ada obat. Tak ada obat ya. Nah ini 2 madu yang best seller di akun kita. Ini 1 kilo masing-masing. Nah ini dia madu rambutan tuh ada busanya saking aslinya. Nah ini kayak kebas-kebas, kesemutan, nyeri sendi, sakit tulang, tumit, lutut, pinggang, kayak pengapuran ya. Tuh lututku sembuh katanya, Masya Allah ya. Mau sujud sakit lutut, mau duduk sakit pinggang ya, ambeien, wasir, nanti ini ya.
Rambutan nih ada busanya saking aslinya ya. 2 sendok makan pagi, 2 sendok makan malam tuh rasanya manis ya. Nah ini madu akasia nih yang aku minum. Ini asam lambung, diabetes, hipertensi. Nanti aku jelaskan lebih lanjut. Nanti kalau beli 2 aku turunin harganya ya. Ini madu tidak dimasak, harganya 1 kilo cuma 89.000 aja. Tapi kalau beli 2 nanti aku turunkan harganya. Nah ini masing-masing 1 kilo. Rasanya enak, beda rasa. Oke, bismillahirrahmanirrahim ya. Nah, ini adalah akasia. Fokus ya, akasia dulu ya. Akasia ini lebahnya menghisap bunga akasia ya. Nah, fokus ya. Akasia ini adalah madu yang aku minum. Ini adalah kayak diabetes, hipertensi, kolesterol, asam urat, asam lambung, tekanan darah rendah, tekanan darah tinggi, GERD, miom, haid gak lancar, vertigo, promil, bumil, jantung, ginjal, tiroid, hipertiroid, benjolan, empedu, liver, hepatitis, tekanan darah rendah, darah tinggi, benjolan, keputihan, haid gak lancar, haid terus, atau sekedar stamina kayak aku gak ada masalah, aku akasia guys. Kalau teman-teman ada asam urat juga, sakit lutut juga, nanti beli 2. Tapi sekarang yang mau beli 1 dulu nih. Akasia harganya 89.000, tapi kayaknya siang ini lebih murah. Berapa harganya? Tuh, udah muncul di bawah akasia. Tapi kalau mau beli 2 jangan beli dulu ya. Kalau mau beli akasia dan rambutan nanti harganya lebih murah ya. Ini harga lagi murah, langsung COD tuh 80.000. Tuh mantap ya. Sebenarnya 89.000 nih. Kenapa nih nggak naik-naik harganya? 89.000 harusnya ya. Oke, langsung ya teman-teman beli akasia ya. Beli 2 mahal ongkir. Nggak juga kok Mbak. Beli 2 itu nomor 1 malah trending di TikTok ya. Oke, bismillah ya teman-teman ya. Akasia dulu fokus ya. Oke, akasia fokus ya teman-teman ya, fokus. Akasia ini adalah diabetes, hipertensi, kolesterol, asam urat, asam lambung. Kalau mau 2 jangan beli dulu ya. GERD, miom, haid gak lancar, vertigo, promil, bumil, jantung, ginjal, tiroid, hipertiroid, benjolan, empedu, liver, hepatitis, darah rendah, darah tinggi, haid gak lancar, atau sekedar meningkatkan stamina, akasia. Seluruh Indonesia bisa COD. 2 sendok makan pagi, 2 sendok makan malam. Campur air putih hangat boleh, teh boleh, kopi boleh, langsung minum juga boleh ya. Oke, akasia udah, fokus ya. Tumit nanti ya. Dah, fokus ya teman-teman ya, akasia. Sekarang aku ke rambutan, siap-siap yang mau beli 2 jangan belanja dulu ya. Rambutan ini lebahnya menghisap bunga rambutan. Fokus ya. 2 sendok makan pagi, 2 sendok makan malam cara minumnya. Fokus ya, rambutan ya. Diabetes akasia ya. Oke, fokus rambutan ya. Siap-siap yang mau beli 2. Rambutan ini adalah kebas-kebas, kesemutan, nyeri sendi, tulang, tumit, lutut, pinggang, wasir, ambeien, BAB nggak lancar, saraf kejepit, rematik, ISK, prostat, hernia, rambutan. Oke, teman-teman mau sujud sakit lutut, mau duduk sakit pinggang, duduk antara 2 sujud nggak bisa ditekuk, tumit sakit, pinggang sakit ya. Nah teman-teman ISK, prostat, alhamdulillah minum madu akasia lambungku nyaman, masya Allah. Campur apapun boleh. Yuk rambutan yang mau beli 2 siap-siap. Setelah ini aku munculkan etalase beli 2 lebih murah. Bismillahirrahmanirrahim. Tuh, rambutan udah muncul di bawah, langsung COD ya. Warna biru kalau rambutan ya. Oke, dah. Rambutan ini adalah kebas-kebas, kesemutan, nyeri sendi, tulang, tumit, lutut, pinggang, wasir, ambeien, BAB nggak lancar, saraf kejepit, rematik, ISK, prostat, hernia, rambutan. Oke? Ini 2 madu beda rasa, beda warna, beda guna. Aku tanya dulu, ada yang mau beli 2 nggak? Kalau mau beli 2 aku turunin harganya. Kalau ada bilang ada, kalau ada bilang ada. Ketik ada. Nah, nanti kita turunin harganya. 1 kilonya kalau beli 2 tidak sampai 80.000. Ya, oke, ada ya. Nah, yuk fokus ya yang mau beli 2. Oke, yang mau beli 1 belum paham boleh dengerin juga kok. Aku jelasin satu persatu ya, pasti ada ya. Oke, dah.
Yuk kita mulai ya teman-teman ya. Ceritanya beli 2 lebih murah, nanti aku munculkan harganya. Nah, aku jelaskan dulu. Ceritanya kan tadi ini akasia, ini madu yang aku minum enak banget nih guys. Ya ini lagi promo juga tuh. Akasia ini diabetes, hipertensi, kolesterol, asam urat, asam lambung, tekanan darah rendah, tekanan darah tinggi, GERD, myom, haid gak lancar, vertigo, promil, bumil, jantung, ginjal, tiroid, hipertiroid, benjolan, empedu, liver, hepatitis, myom, promil, bumil, atau stamina doang, akasia. 2 sendok makan pagi dan malam. Siap-siap beli 2. Nah, kalau rambutan ini kebas-kebas, kesemutan, nyeri sendi, tulang, tumit, lutut, pinggang, wasir, ambeien, BAB nggak lancar, saraf kejepit, rematik, ISK, prostat, hernia, lutut copot, pinggang copot, kesemutan, kapiradan, senseremen, rambutan. Oke? Tuh hipertensiku sudah normal, Masya Allah. Oke? Kalau teman-teman punya 2 keluhan, pura-puranya nih teman-teman ada diabetes juga, kemudian lutut juga, ada asam urat juga, terus sakit tumit juga, maka boleh beli 2 lebih murah. Siap-siap aku munculkan harganya, aku turunkan. Kalau beli 2 harusnya 178.000. Sekarang kita cek dulu harganya. Sekarang berapa harganya? Bantu aku. Sekarang berapa harganya? Oke, harusnya beli 2 178.000. Sekarang 161.000 boleh. Sebentar lagi masih bisa aku turunkan. Nanti jangan beli dulu. Jangan beli dulu ya, tunggu 1 menit lagi baru aku turunin ya. Nah, untuk sekedar informasi, beli 2 lebih murah menjadi tren banget di akun di sejagat TikTok ya. Tuh, promo bundling kita berada pada titik yang banyak disukai orang tuh. Ya, nomor 1 penjualan yang cukup banyak untuk madu bundling. Jangan beli dulu, aku turunin dulu harganya sebentar lagi. Oke, bismillahirrahmanirrahim, aku coba turunin. Oke, udah beli. Udah, silakan beli. Berapa harganya sekarang? Bukan 161. Berapa? Berapa sekarang? 157.000. Langsung COD udah. Udah lah belilah. Ini mantep. Madunya asli. Cara minumnya gimana kalau beli 2? Pagi akasia, malam rambutan. Pagi akasia, malam rambutan. 157.000, 1 kilonya cuma 76.000. Kalau 155.000 cuma 76.000. Langsung COD. Walaupun teman-teman ada ongkir, nggak masalah, madunya asli. Ya, beli 2 lebih mudah ini menjadi cukup trending di akun di jagat TikTok ya. Jadi yang cukup paling banyak dibeli untuk madu beli 2 lebih murah ya. Tuh madu bundling beli 2 lebih murah ya. Nomor 1 dia ya. Langsung COD ya. Aku beli 2 pakai air hangat boleh. Aku jelaskan cara minumnya ya. Jadi cara minumnya gimana sih? Ya, cara minumnya gimana sih? Ya, 1 kilo cuma 76.000 aja. Jadi cara minumnya gini. Asam urat, kolesterol etalase 3. Nanti aku jelaskan kalau darah rendah sudah normal tuh, Masya Allah. Terima kasih yang udah COD, aku yakin teman-teman suka kok sama madunya. Singapura, Malaysia belum bisa ya. Jadi gini, kalau beli 2, pagi akasia, malam rambutan. Cara minumnya campur air putih hangat boleh, teh boleh, kopi boleh, langsung minum juga boleh. Campur cuka apel boleh. Nah, kalau punya anak di bawah 6 tahun 1 sendok aja pagi dan malam. Di atas 6 tahun 2 sendok aja pagi dan malam ya. Oke. Dah siap ya, langsung COD. Mau beli satu-satu silahkan Mbak Lini, enggak masalah ya. Campur jamu-jamu boleh, campur perasaan boleh. Kalau ini adalah akasia manis asam seger, ini rambutan manis kayak permen. Madu ini ada gas dari perut lebahnya, nanti kalau sampai di rumah dia menggelembung, berbusa, itu karena dia madu asli ya, menggelembung dan berbusa. Tuh berbusa ya. Dan ini menggelembung. Oh ya, karena dia madu asli. Oke. Udah, akasia bisa buat anak. Yang mau beli 1 boleh fokus dengerin aku. Madu asli aman, boleh dicampur apapun. Kalau nggak ada keluhan minum akasia bagus. Dua-duanya juga bagus ya. Tuh ya. Nah, tapi madu akasianya menguap, bukan menguap, bergas. Kalau dibuka, dia ada busanya atau dia loncat tutupnya. Kayak gitu madu.
Madu asli tuh kayak gitu. Itulah bedanya kan. Madu bukan air, air bukan madu. Kalau air dia tidak ada busa. Kalau ini madu, dia ada gas, makanya dia kilo karena dia berat. Udah paham ya? Oke, fokus ya. Bismillah. Ada gasnya Mbak Lini. Langsung COD ya. Yuk siap-siap yang mau beli satu fokus ya. Yang mau beli satu boleh fokus dengerin aku ya. Oke, dah. Yang mau beli satu lagi ya. Yang mau beli dua etalase satu ya. Nah, fokus ya. Pelan-pelan bukanya. Kalau aku memang suka terkejut sih. Kalau aku cucuk dulu pakai pentul. Aku trauma, terkejut. Ya ini udah aku cucuk nih guys. Ini udah hilang nih gasnya. Kalau ini belum aku cucuk ya. Oke, udah COD ya. Bismillah ya. Dah, yuk yang mau beli satu-satu fokus lihat aku. Beli dua etalase satu ya. Yuk yang beli satu-satu nih akasia. Nampak ya? Akasia. Udah kayak tek kadai. Nah, akasia ya. Oke, tetap iya walaupun kita udah tahu kita tetap kaget. Benar sekali. Ya gitulah ya kan. Tapi memang rekomen madunya. Masya Allah ya. Yuk kita ke akasia. Thank you ya teman-teman ya. Langsung COD ya. Ini akasia ya. Tuh di bawah. Akasia ini adalah diabetes, hipertensi, kolesterol, asam urat, asam lambung, tekanan darah rendah, tekanan darah tinggi, GERD, myom, haid gak lancar, vertigo, promil, bumil, jantung, ginjal, tiroid, hipertiroid, benjolan, empedu, liver, hepatitis, tekanan darah rendah, darah tinggi, haid gak lancar, vertigo, promil, bumil, jantung, ginjal, tiroid, hipertiroid, benjolan, empedu, liver, akasia. Seperti mengandung soda ya, itu gas. Bukan soda, itu gas enzim diastase dari perut lebahnya. Ya, itu tanda dia madu asli. Terkejut ya. Aku soalnya ngerasain juga guys. Pas dibuka tuh bunyi, aku langsung telepon petaninya. Ini kok kayak gini madunya? Rupanya aku baca jurnal, aku kaitkan dengan penjelasan mereka, alhamdulillah sama ya. Surat-surat semua di aku kok, nggak usah khawatir. Uji lab, PRT-nya semua lengkap, sertifikat halal lengkap ya. Oke, terakhir akasia. Nanti yang sakit-sakit badan rambutan, gantian dulu ya. Akasia dulu ya. Akasia ini adalah tuh, alhamdulillah haidku 3 bulan lancar, datang bulanku sudah lancar setelah 3 bulan tersendat tuh, masya Allah ya. Oke, terima kasih ya Mbak. Ini akasia ya. Akasia ini adalah diabetes, hipertensi, kolesterol, asam urat, asam lambung, tekanan darah rendah, tekanan darah tinggi, GERD, myom, haid gak lancar, vertigo, promil, bumil, jantung, ginjal, tiroid, hipertiroid, benjolan, empedu, liver, hepatitis, tekanan darah rendah, darah tinggi, haid gak lancar, vertigo, promil, bumil, jantung, ginjal, tiroid, hipertiroid, benjolan, akasia. 2 sendok makan pagi, 2 sendok makan malam, campur air putih hangat boleh, teh boleh, kopi boleh, langsung minum boleh, simpan di suhu ruangan biasa boleh, sebelum makan boleh, setelah makan boleh, campur apapun bebas sudah. Di bawah 6 tahun 1 sendok, di atas 6 tahun 2 sendok. Oke, akasia etalase 3. Sekarang aku ke etalase 2, rambutan. Fokus ya. Rambutan ini adalah kebas-kebas, kesemutan, nyeri sendi, tulang, tumit, lutut, pinggang, kuasir, ambeien, BAB nggak lancar, saraf kejepit, rematik, ISK, prostat, hernia, ya, sakit kurang kasih sayang, obatnya apa Zah? Ya itulah, nanti aku ciptain sendiri ya. Oke, rambutan ya, kebas-kebas, kesemutan, nyeri sendi, tulang, tumit, lutut, pinggang, wasir, ambeien, BAB nggak lancar, saraf kejepit, rematik, ISK, prostat, hernia, rambutan. Kalau teman-teman ada diabetes juga, lutut juga ya. Kemudian oke, Mbak Masker nanti ya, Mbak Masker randu ya. Kemudian ada asam urat juga, sakit tumit juga, udah beli 2 udah mantep, beli 2 mantep ya. Madu asli tidak ada expired ya. Madu asli tidak ada expired. 6 tahun ke atas 2 sendok, 6 tahun ke bawah 1 sendok ya. Asam lambung akasia, asam lambung akasia. Bismillah. Tenang aja, ini harga lagi mantep banget, gaskan aja ya.
gas aja ya guys. Beli 2 145. Ulama, ya Allah murah kali. Langsung COD ya teman-teman ya. Langsung COD. Insya Allah madu kita ini udah banyak disukai ya. Parfum ditunggu ya. Nah itu ya guys. Nah beli 2 lebih murah menjadi favorit ya di sejagat TikTok untuk ekosistem permaduan Indonesia Raya. Tuh menjadi dia tren 1 ya. Nah jadi tidak ada yang perlu teman-teman khawatirkan untuk madu kita ya. Madu itu enggak aman ya. 2 tahun 1 sendok pagi dan malam ya. Siap Mbak Kartini ya. Langsung COD ya. Aduh tadi udah beli 1. Enggak apa-apa. Kalau beli 2 pagi akasia malam rambutan. Kalau beli 2 pagi akasia malam rambutan ya. Oke, kalau dua-duanya diminum pagi malam, jangan kebanyakan. Pagi akasia malam rambutan. Kalau dua-duanya pagi malam nanti cepat kali repeat ordernya. Masalahnya nanti kantongnya pula yang sakit ya, kecuali kantong kuat nggak apa-apa ya. Pusing-pusing sudah nggak pernah kambuh, Masya Allah ya. Oke, dah yuk kita ulang ya. Beli 2 lebih murah etalase 1 ya. Nah nanti jadi sakit kantong kering pula. Oke, beli 2 lebih murah etalase 1 ya. Oke, 157 itu karena ada ongkir Mbak Yesi, nggak apa-apa ya. Oke, beli madu akasia sama rambutan tuh etalase 1 beli 2 ya. Kulit nanti ya, kulit asma batuk pilek nanti ya. Oke, bismillah cocok ya, bismillah baca sholawat ketika meminumnya. Oke, beli 2 lebih murah etalase 1 dapatnya akasia dan rambutan. Cara minumnya nanti pagi akasia malam rambutan atau pagi rambutan malam akasia. 2 kg madu. Oke, yuk kita sambung kalau mau beli 1 per 1 ya. Nah kalau mau beli 1 per 1 etalase 3 ini dia akasia. Fokus ya. Oke, siap Mbak Rangga, nggak apa-apa, nanti ada rezeki diimbangi dengan akasia ya. Nah ini akasia ya guys, nampak di bawah. Akasia ini adalah diabetes, hipertensi, kolesterol, asam urat, asam lambung, tekanan darah rendah, tekanan darah tinggi, GERD, myom, haid nggak lancar, vertigo, promil, bumil, jantung, ginjal. Boru? Kak? Tiroid, hipertiroid, benjolan, empedu, liver, hepatitis adalah akasia. Oke, ini akasia ya. 2 sendok makan pagi, 2 sendok makan malam ya. Oke, dah ini adalah akasia. Dah, mantep ya guys, akasia lagi promo. Yuk kita ke rambutan, ini dia ya. Rambutan ini adalah kebas-kebas, nih ya. Nih rambutan ya. Kebas-kebas, kesemutan, nyeri sendi, tulang, tumit, lutut, pinggang, wasir, ambeien, BAB nggak lancar, saraf kejepit, rematik, ISK, prostat, hernia, rambutan. Nggak bunda dong, orang yang kerja di rumah. Oke ya, ini dia rambutan ya. Rambutan ya adalah kebas-kebas kesemutan. Akasia tuh udah sampai mantul ya. Oke, Masya Allah. Nyeri sendi, tulang, tumit, lutut, pinggang, wasir, ambeien, BAB nggak lancar, saraf kejepit, rematik, ISK, hernia, prostat, rambutan. Kalau teman-teman mau beli 2, asam urat etalase 3. Tuh etalase 1 lebih murah ya. Isinya 2 kilo sekaligus. 2 sendok makan pagi, 2 sendok makan malam. Isinya 2 kilo sekaligus. Langsung COD. Yang mana Mbak Fitri? Nggak nampak loh Mbak Fitri. Oke, madunya enak, tidak mengecewakan. Vertigo dan asam lambungku sembuh. Masya Allah. Habiskan akasia dulu, sambung rambutan boleh. Oke, lutut rambutan etalase 2 Mbak Nuraini ya. Dicampur cuka apel, mantap ya. Capcus. Kalau cuma stamina aja, akasia etalase 3. Sudah coba etalase isi 2, mantap. Masya Allah. Dah. Ke bekas luka akasia bagus ya. Oke, saya dapat 156, mantap ya. Oke, bismillah teman-teman, kita ulang lagi yuk. Udah jauh saja, insya Allah teman-teman bakal suka. Gak usah khawatir ya. Madunya mantep, asli, langsung dari petaninya. Dah.
Kita ulang lagi teman-teman, kita ulang lagi di pilih-pilih nih. Nah, beli dua lebih murah itu menjadi kesukaan masyarakat TikTok ya. Tuh, banyak yang suka ya, padahal harganya cukup terjangkau, tidak terlalu murah padahal harganya ya, tapi terjangkau. Nah, banyak yang suka tuh ya, bertengger di atas dia ya. Oke, saya dapat 77.000, Masya Allah. Dah, ya saya udah beli dua, kemarin udah datang, mantap ya, Masya Allah. Dah, aku ulang ya teman-teman ya. Ambil nafas, tahan. Kalau madu rambutan ke etalasenya masing-masing ya. Oke, ambil nafas, tahan 2 tahun 2